Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Eka Putri dengan NIM 19214001117 dan teman saya Zumratul Maghfirah dengan NIM 192140063. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tata kelola keamanan kontrol kerangka kontrol. Tata kelola keamanan kerangka kontrol. Untuk menetapkan proses tata kelola dan manajemen yang efektif, pengendalian manajerial harus dibuat model atau dikelompokkan menjadi balok yang mudah dikenali. Kegiatan ini seringkali disajikan bersama praktik operasional dalam standar yang membuat mereka sulit bagi eksekutif senior untuk membaca. Inilah sebabnya mengapa akan sangat berguna untuk memiliki model sederhana menyajikan bidang utama keterlibatan manajemen ketika mendirikan keamanan informasi, yaitu sistem manajemen atau ISME. Model seperti ini juga dapat berguna dalam memfasilitasi keterlibatan pemimpin bisnis proses manajemen perubahan, yang dampaknya adalah dengan model seperti ini, buatlah lebih mudah untuk memadu pembahasan dengan manajemen, meninjau praktik secara terstruktur, membahas peluang baru, dan di atas semua ini melibatkan semua orang, dan juga sebagai spesialis keamanan yang memiliki peran untuk bermain dalam pengaturan keamanan yang memadai di organisasi. Kerangka kontrol 3 tingkat. Ketentuan yang berbeda menunjukkan sarana yang digunakan untuk melindungi informasi compliance, ketersediaan dan integritas, ukuran pengendalian dan perlindungan. Kami akan menggunakan istilah kontrol, yang a priori dapat diambil sebagai sinonim untuk semua istilah lain yang umum digunakan. Kontrol dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang berbeda. Sebagai contoh, 1. By natural, peraturan fisik teknis manusia. 2. By security domain, informasi fisik atau keselamatan manusia. 3. By dilindungi target, sistem informasi lokasi fisik integritas manusia terbalik oleh karakteristik preventif, korektif, detektif, biasa, dan seterusnya. Ketika kita melihat rekomendasi standar keamanan, pertanyaan langsung yang muncul adalah bagaimana berbagai kendali dapat dipecah menurut tingkat. Level strategis. Level strategis, tingkat strategis mencakup 3 blok bangunan utama dari model strategis, kebijakan, dan organisasi. Perubahan pada tingkat strategis langsung mempengaruhi proses dan kontrol pada taktis dan tingkat operasional. Sebaliknya juga benar. Perubahan operasi yang signifikan tidak dapat dilakukan tanpa merujuk pada tingkat strategis bisnis baru atau perubahan model bisnis atau level strategis memerlukan penyelesaian kontrol pada tingkat operasional. Evolusi teknologi, misalnya dalam konteks proses digitalis atau ancaman keamanan baru, juga memerlukan penyesuaian dalam kontrol operasional yang pada gilirannya mungkin membutuhkan reposisi di strategis tingkat. Survei tahunan dari perusahaan konsultan besar menunjukkan hampir sistematik penundaan dalam penyesuaian kontrol pada tingkat strategis, terutama karena inersia atau kecenderungan alami manajemen senior untuk mempertimbangkan adalah murni teknis. Tingkat taktis. Tingkat taktis mencakup semua kegiatan utama dan tanggung jawab yang dapat berhubungan dengan manajemen, karena implementasi strategis dan kebijakan membutuhkan penyebaran berbagai kontrol dalam suatu ISME. Istilah taktis tampaknya lebih sesuai daripada manajerial. Pengelompokan aktivitas ke dalam bangunan blok pada tingkat ini memungkinkan untuk menyoroti sumbu utama eksekutif keamanan kegiatan perwira, baik untuk seluruh atau untuk ranah tertentu. Semua kegiatan atau kontrol pada tingkat ini tergantung pada orientasi yang diberikan pada level sebelumnya. Setelah orientasi strategis telah diambil,
Program keamanan akan ditinjau atau diadaptasi menurut pendekatan sistematis. Oleh karena itu, kita harus berbicara tentang proses berulang atau diperbaharui untuk menetapkan dan mengelola keamanan program. Tingkat operasional. Tingkat operasional yaitu kontrol pada tingkat ini telah ditetapkan untuk melindungi aset perusahaan masuk sesuai dengan strategi dan kerangka pengaturan internal dan dalam organisasi keamanan tertentu atau tingkat strategis. Kontrol operasional seharusnya tidak digunakan secara tidak teratur dengan menambah berlapis-lapis solusi teknis yang sangat inovatif. Setiap tindakan atau kendali operasional harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, dibenarkan dengan kehadiran resiko yang merespon. Yang kedua, yaitu tanggung jawab dari orang atau entitas tertentu. Yang ketiga, yaitu menanggapi strategis bisnis atau kebutuhan yang diungkapkan oleh bisnis. Yang terakhir, yaitu telah diuji, efektivitasnya dapat diukur. Fungsi utama model bahan bangunan. Akhirnya, apa fungsi setiap blok bangunan dan bagaimana itu berkontribusi untuk lebih baik adalah pemerintahan? Apa isinya? Mereka akan dianalisa secara rinci pasal-pasal berikut, dan pendekatan alat dan metode akan disajikan membangun kontrol yang membuat mereka. Pertama-tama, mari kita ingat peran masing-masing satu dalam sistem tata kelola pemerintahan. Strategi memiliki visi membuat lebih mudah bagi perusahaan untuk memilih antara pilihan berbeda yang tersedia untuk program ini dan spesifik kontrol operasional. Tidak ada alternatif untuk pendekatan ini, bahkan sistem keamanan tanpa strategi akan dibangun dengan menumpuk teknis perlindungan terhadap ancaman baru atau proses ad hoc untuk mematuhi rekomendasi audit. Pada akhirnya akan memiliki dampak negatif pada biaya, tidak akan dipahami oleh manajemen, dan tidak akan efisien. Strategi keamanan mencakup arah yang diinginkan perusahaan, yaitu program untuk mengambil dalam waktu dekat. Kebijakan. Blok yang disebut kebijakan terutama tentang internal kerangka peraturan. Kebijakan adalah internal tingkat tinggi dokumen peraturan. Mereka menerjemahkan strategi ke dalam istilah yang lebih membatasi, yaitu dukungan untuk usaha jangka panjang. Sebuah perusahaan yang diperluas dan dipahami sebagai organisasi yang aktif masuk pasar yang mengglobal dan menggunakan teknologi digital proses. Proses ini didistribusikan di antara beberapa aktor dalam rantai nilai, perubahan dalam bisnis model, kerangka bisnis, distribusi geografis, outsourcing canggih atau pendelegasian kegiatan, interaksi yang kuat, dan berbagai data dengan pemasok adalah hanya beberapa contoh yang mencirikan usaha yang diperluas. Komponen tata kelola dan manajemen, yaitu pengembangan kebijakan adalah cara yang sangat efektif untuk menempatkan keamanan dalam agenda pembuatan keputusan dan pemangku kepentingan lainnya dalam organisasi. Organisasi, sebuah metode untuk mengembangkan kebijakan dan dokumen untuk kerangka pengaturan internal pekerjaan yang akan disajikan dalam bab 5 atau kebijakan. Istilah organisasi akan digunakan untuk menggambarkan semua persyaratan yang berkaitan dengan tanggung jawab yang berfungsi dalam konteks sebuah ISME. Ini bukan hanya tentang badan pimpinan atau manajemen eksekutif sebagaimana diuraikan dalam ISO 27014, tetapi termasuk semua fungsi keamanan, peran, dan tanggung jawab yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan program A. Adalah organisasi persyaratan harus dirumuskan dalam kebijakan keamanan. Pemetaan antara ISO 27001 dan TLCF.
Pemetaan antara standar tidak benar-benar masuk akal, terutama karena perbedaan dalam presentasi, pendekatan, dan tujuan mereka. Banyak alat pemetaan antara standar ada dan dapat dikonsultasikan. NIST juga menerbitkan pemetaan kontrol antara standar dan ISO. Meja 2.1 menunjukkan korespondasi antara blok TLCF dan rekomendasi ISO 27001 karena TLCF bukanlah sekumpulan praktek yang baik. Tujuan pemetaan ini adalah untuk memungkinkan pembaca menggrup kontrol ISO pemetaan TLCF ISO 27001 atau 2. Kesimpulannya yaitu apakah tata kelola memerlukan keterlibatan manajemen dan dewan direksi untuk memfasilitasi pemahaman tentang persyaratan standar keamanan. Itu diperlukan untuk menyajikan mereka dalam bentuk yang disederhanakan dan mengelompok bersama di blok homogen. Dalam bab ini, kami telah menyajikan cara untuk kelompok kontrol keamanan menjadi blok dibagi menjadi 3 tingkat tanggung jawab. Setiap blok bangunan disajikan dengan semua kegiatan yang membentuk dan tujuan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk menutupi model TLCF, bukanlah standar dari praktek yang baik dan tidak dengan sendirinya. Buatlah rekomendasi Apapun yang belum ada dalam standar atau tunjukkan bekerja pada tata kelola keamanan. Kegunaan utamanya Terletak pada pengelompokan dan yang disederhanakan presentasi kompleksitas dalam alam semesta kegiatan yang berhubungan dengan tata kelola IS. Dalam bab berikut, kami akan menyajikan kasus penggunaan dari kontrol di tingkat 3 kerangka kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.